Halo, perkenalkan nama saya Fahri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang psikoanalisis. Dari tokoh yang pertama yaitu Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah seorang psikologi yang berkeluarga negaraan Austria, dan teori-teorinya itu terdiri dari teori gunung es, yaitu teori gunung es ada berisi id, ego, superego, dan defense mechanism yang berisi ada 8, yaitu represi, reaksi formasi, displacement, fiksasi, regresi, proyeksi, introjeksi, dan sublimasi. Nah, selanjutnya ada level of mental life, yaitu yang berisi 3, yaitu ada conscious, preconscious, dan unconscious. Selanjutnya ada stage of development, yaitu ada oral phase, anal phase, phallic phase, latent phase, dan genital phase. Itu ada aplikasi teori, yaitu yang pertama ada teknik terapeutik Freud, yang kedua ada analisis mimpi, yang ketiga ada Freudian sleeps. Dan selanjutnya ada dinamika kepribadian, yaitu ada drives atau naluri. Lalu ada dorongan yang bersumber di dalam tubuh, tujuan untuk mencari kesenangan dengan mengurangi ketegangan. Dan selanjutnya ada anxiety atau kecemasan. Dan kecemasan adalah perasaan tidak menyenangkan yang menandakan adanya konflik atau ketegangan di dalam diri seseorang. Dan selanjutnya ada Alfred Adler, yaitu teori ada style of life, itu adalah perilaku yang berkembang sejak usia dini untuk mencerminkan cara individu mengatasi perasaan rendah diri. Dan kedua, yang selanjutnya ada kekuatan kreativitas yang berisikan ada 3, yaitu gaya hidup kreativitas, perumpamaan pintu rendah, dan tanggung jawab pribadi. Dan juga ada subjective perception, dan selanjutnya ada fictionalism, physical inferiority, superiority complex, social interest, unity, and self-consistency of personality. Dan itu ada self-guiding tendency yang berisi ada 4, yaitu ada excuse, withdrawal, aggression, dan hesitating. Dan selanjutnya ada Carl Gustav Jung. Yang teori-teorinya itu ada the level of sight, yaitu ada conscious, personal unconscious, collective unconscious. Dan ada archetypes yang 3 yang terkenal, yaitu pada persona, shadow, dan self. Dan selanjutnya ada dinamika kepribadian yang berisi 2, yaitu causality and teleology, dan progression and regression. Dan ada juga attitude, yaitu ada ekstraversi dan introversi. Dan function yang berisi 4, yaitu thinking, feeling, sensing, dan intuiting. Dan ada metode investigasi. Investigasinya itu ada 4, yaitu ada tes asosiasi kata, analisis mimpi, imajinasi aktif, dan psikoterapi. Dan selanjutnya ada Karen Honai, yaitu teori-teorinya adalah neurotik yang dibagi dari 2, yaitu basic hostility dan basic anxiety. Ada juga neurotic needs, interpersonal conflict, self-hatred, neurotic trends yang terdiri dari 3, yaitu moving toward people, moving away from people, moving against people. Dan selanjutnya ada idealized self-image yang dibagi juga 3 juga, itu ada di neurotic soft for glory, neurotic claims, dan neurotic pride. Selanjutnya adalah Eric Fromm, yaitu basic assumption ialah manusia memiliki kebutuhan untuk kebebasan dan juga kebutuhan untuk hubungan. Selanjutnya adalah human needs, dibagi menjadi 4 kebutuhan untuk hubungan, untuk kebebasan, untuk makanan, dan juga untuk produktivitas. Orientasi karakter meliputi produktif, penerima, eksploitasi, hoarding, dan juga marketing. Burden of freedom ialah semakin bebas seseorang, semakin besar tanggung jawab yang mereka miliki terhadap pilihan hidup mereka. Dan juga gangguan kepribadian seringkali berkaitan dengan orientasi karakter yang tidak sehat. Dan memiliki beberapa teori, salah satunya adalah krisis identitas, di mana titik balik hidup yang memperlama atau memperkuat kehidupan seseorang. Ego dibagi menjadi 3, ego tubuh, ego ideal, dan juga ego identitas. Ego sendiri dipengaruhi oleh masyarakat dan juga memiliki tahapan, di mana tahapan sebelumnya harus dipenuhi karena tahapan setelahnya tidak akan memenuhi tahapan sebelumnya. Lalu ada juga tahap perkembangan, yaitu infancy, trust versus mistrust. Ada juga tolerance, kepercayaan versus autonomy versus rasa malu, dan juga preschool, inisiatif versus rasa bersalah, school age, industri versus inferioritas, adolescence, kebingungan identitas versus peran, young adulthood, keintiman versus isolasi, middle adulthood, generativitas versus stagnasi, lalu late adulthood, integritas versus keputusasaan. Maslow memiliki teori tentang hierarki kebutuhan. Ketika tahapan awal harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum ia bisa berkembang menuju tahapan lain. Tahapannya ialah fisiologis, keamanan, cinta dan keberadaan, penghargaan, dan juga aktualisasi diri. Sedangkan pada inverted pyramids, kebutuhan psikologis dan pencapaian diri lebih diprioritaskan dibandingkan kebutuhan dasar seperti makanan dan keamanan. Lalu ada juga 3 kategori kebutuhan, yaitu estetika, kognitif, dan juga neurotik. Deleuze memiliki beberapa teori, salah satunya adalah basic assumption, memiliki kecenderungan aktualisasi, pemeliharaan, dan juga peningkatan diri. Selanjutnya adalah kecenderungan formatif, ketika seseorang memiliki kecenderungan untuk berkembang dan menjadi hal yang lebih kompleks. Ada self-actualization dan juga self-concept. Selanjutnya adalah unconditional positive regard, ketika orang diterima dan juga dihargai tanpa memenuhi syarat apapun. Sedangkan conditional positive regard, orang harus memenuhi beberapa syarat tertentu agar dirinya diterima dan juga dihargai. Lalu ada juga awareness, di mana cara menyadari dan memahami pengalaman hidup. Selanjutnya ada barriers to psychological health. Lalu ada juga fully functioning people.
Rollo May adalah salah satu tokoh utama psikologi eksistensial. Baginya, manusia terus mencari makna hidup sambil menghadapi kecemasan akan ketidakpastian dan kematian. Menurut May, manusia bertanggung jawab atas siapa dirinya dan akan menjadi apa melalui konsep dasar being in the world, di mana manusia tak bisa dipisahkan dari lingkungannya. 3 dimensi utama menurut May adalah wealth, hubungan dengan lingkungan, mid-wealth dengan orang lain, dan agent wealth dengan diri sendiri. Namun, manusia juga mengalami non-being, yaitu rasa takut terhadap ketiadaan. Kecemasan dibagi menjadi 2, kecemasan normal yang membantu kita tumbuh dan kecemasan neurotik yang muncul ketika kita menghindari ketakutan. Dengan menghadapi kecemasan, manusia dapat mencapai kebebasan dan potensi maksimal. Menurut Gordon Allport, dengan alirannya yaitu humanistik, ada 6 karakteristik individu sehat, yaitu perluasan perasaan diri, hubungan diri yang hangat dengan orang lain, keamanan emosional, persepsi realistis, wawasan dan humor, serta filsafat hidup yang mempersatukan. Adapun struktur kepribadiannya, yaitu dibagi 2 menjadi disposisi dan proprium. Disposisi ada common trait, personal disposition, ada pokok, sentral, dan sekunder. Dan ada pun 7 tahapan. Pertama, rasa terhadap diri secara jasmani. Kedua, identitas diri. Ketiga, harga diri. Keempat, perluasan dari diri. Kelima, citra diri. Keenam, diri yang rasional. Dan yang terakhir, perjuangan yang tepat. Menurut Costa, dengan alirannya yaitu behavioristik, ada teori Big Five. Yang pertama, openness to experience. Kedua, consciousness. Ketiga, extraversion. Keempat, agreeableness. Dan yang kelima, dan neuroticism. Adapun komponen inti, yang pertama ada basic tendency, yang kedua ada karakteristik adaptation, dan yang ketiga ada self-concept. Dari peripheral komponen sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada biological base, yang kedua ada objective biography, ketiga ada external influences. Menurut Hans Eisen, dengan alirannya yaitu behavioristik dengan dimensions of personality, itu dibagi menjadi 3, yaitu ada psychotism, extraversion, dan neuroticism. Psikotisme sendiri, skor tingginya dia akan memiliki sifat dingin dan tidak mudah menyusahkan diri. Sementara di skor rendah, dia akan akrab, tenang, dan sabar. Adapun biological base of psikotisme. Sementara extraversion dibagi menjadi 2, yaitu ada extrovert dan introvert. Adapun biological base of extraversion. Dan yang terakhir adalah neuroticism, dia akan memiliki sifat cemas, depresi, dan suka merasa bersalah. Adapun biological base of personality. Bahkan ada bukti biologisnya. Skinner adalah tokoh utama teori operant conditioning yang menjelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh konsekuensi. Skinner membedakan 2 jenis penguatan, yaitu positive reinforcement atau menambahkan sesuatu yang menyenangkan untuk meningkatkan perilaku, dan negative reinforcement sebaliknya, yaitu menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan untuk hasil serupa. Ia juga mengembangkan konsep punishment yang digunakan untuk menekan perilaku, baik dengan menambahkan stimulus tidak menyenangkan atau positive punishment, maupun menghilangkan sesuatu yang diinginkan atau negative punishment. Melalui eksperimen seperti Skinner Box, ia mendemonstrasikan bagaimana perilaku dapat dibentuk dengan teknik shaping dan successive approximations. Jadwal penguatan seperti fixed atau variable reinforcement schedules membuat teorinya sangat berpengaruh dalam pendidikan, pelatihan, dan terapi. Albert Bandura memperkenalkan teori kognitif sosial yang menunjukkan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk belajar dari pengamatan. Menurut Bandura, proses observasi melibatkan 4 tahapan. Yang pertama attention, yaitu memperhatikan perilaku model. Yang kedua representations, yaitu menyimpan informasi. Yang ketiga behavioral productions, yaitu meniru perilaku. Dan motivation, yaitu dorongan untuk melakukannya. Konsep utamanya atau self-efficacy menjelaskan keyakinan seseorang atas kemampuannya untuk mencapai tujuan. Bandura juga memperkenalkan triadic reciprocal causations, yaitu interaksi antara lingkungan, perilaku, dan faktor manusia dalam menentukan tindakan.